Dalam hal ini, Malaysia memang begitu sangat tegas dan perlu kita contoh. Malaysia begitu sangat tegas ketika ada orang luar yang datang tiba-tiba mengaku sebagai keturunan Nabi, langsung ditindak tegas. Apalagi memanfaatkan warga lokal dengan mengutip dana acah-acah akan membuat sekolah ataupun membuat madrasah, justru langsung ditindak tegas dan langsung diusir dari Malaysia. Beda dengan di Indonesia, kadang-kadang ada orang yang mengaku Habib palsu, mengaku keturunan Nabi palsu, itu rame pengikutnya. Dalam hal ini, ketegasan Malaysia perlu dicontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kita harus contoh Malaysia. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, kemudian terus meminta sumbangan untuk pembangunan lah, untuk apalah. Nah, disitulah langsung ditindak tegas. Berbeda cerita, di Indonesia sering terjadi oknum-oknum yang melakukan tindakan kejahatan dengan mengaku-ngaku sebagai salah satu keturunan Nabi, sebagai seorang Habib, sehingga mereka ini mencari pengikut dan pengikut tersebut biasanya akan dimanfaatkan dengan salah satu minta sumbangan untuk pembangunan ini, untuk pembangunan itu, sering terjadi. Ini bukan berbicara kalau di Indonesia terus semua Habibnya itu palsu, bukan. Tetapi saya mengecam atas tindakan oknum-oknum yang sengaja mengatasnamakan beliau keturunan Habib, beliau keturunan Nabi. Oknum-oknum di Indonesia seperti inilah yang merusak nama Habib yang asli. Dan ini sering terjadi, bahkan ada juga oknum yang melakukan tindakan membuat sertifikat Habib dan dijual, itu pun laku. Bahkan ada juga orang yang mempunyai aliran, kalau boleh saya bilang ini ya sesat ya, itu pun juga ada yang mengikuti, sampai-sampai membuat video tukar pasangan. Setelah viral, ini hanya sebuah konten. Di dalam channelnya beliau, seolah-olah dia hebat. Seolah-olah bisa keluar api. Bisa berbicara dengan makhluk halus. Itu percaya, pengikutnya jutaan. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menarik jin di dalam tubuh manusia, itu juga percaya. Malam-malam pergi ke hutan, jumpa gendruwo, itu juga percaya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang tiba-tiba tanpa tahu asal-usulnya mengaku habaib lah, mengaku keturunan Nabi, sengaja datang dari Indonesia untuk membuat ceramah. Jangan mudah percaya hal seperti itu. Karena ujung-ujungnya kalian yang akan dimanfaatkan. Seperti pada video kali ini ya, ada sebuah video viral di TikTok. Ada seorang, katanya itu dia keturunan Nabi, terus membawa rambut Nabi Muhammad SAW. Konon katanya, sampai-sampai jamaahnya itu histeris nangis. Dalam pikiran saya, kok hebat banget ya, bisa dapat rambut Rasulullah. Itu dapat dari mana? Kalau dipikir secara akal sehat kan, kita harus mikir ke situ. Nggak mungkin kan? Terus rambutnya cuma segelintir ini aja, diletak di dalam kaca. Sampai semua jamaahnya itu histeris nangis. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini perlu ditindak tegas ya, agar umat tidak sesat. Berikut cuplikan videonya.
Ya Allah, ya Robbi. Kok bisa-bisanya pakai akal-akalan bawa rambut Rasulullah ditunjukkan ke jamaahnya sampai jamaahnya histeris. Ya Allah, ya Robbi. Itulah pentingnya berpikir lebih ke dalam agar tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang sering menyesat, oknum-oknum agama. Oknum tokoh agama yang sering menyesatkan umatnya. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih pengikutnya juga ngikut terus. Kalau kiranya hal-hal tersebut di luar nalar, harusnya ditinggalkan, tak perlu diikuti sang imam tersebut. Ini sering terjadi di Indonesia ya. Pemuka-pemuka agama yang menyesatkan umat. Oknum-oknum pemuka-pemuka agama yang sering menyesatkan umat. Oknum ya, bukan secara keseluruhan. Bawah rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam konon katanya kemudian ditunjukkan oleh seluruh para pengikutnya sampai pengikutnya histeris nangis. Dan anehnya orang-orang kita ini udah percaya. Jangan mudah percaya hal-hal seperti itu. Dan satu lagi, pada video kali ini juga ada pembahasan terkait benda-benda yang berlafazkan tulisan kalimat Allah, kemudian dijadikanlah obat-obatan atau konon katanya bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Kalung bertuliskan nama Allah kemudian dijual dan konon katanya bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Orang-orang itu juga percaya. Padahal kalau kita memakai kalung yang bertuliskan Allah, kalau kita lupa, ya kan, pada saat kita buang air kecil atau buang air besar, itu kan kita yang berdosa loh. Kalau kita lupa untuk melepasnya. Ini sungguh sangat di luar nalar, tapi nyatanya laris manis juga. Seperti pada video kali ini. Sumpah gue gak ngerti lagi dan gak habis pikir sama orang-orang yang membeli ataupun menjual kalung lafaz Allah kayak gini. Kalung terapi kesehatan obat segala penyakit tuh kalian tuh. Yang beli banyak loh, ini dari satu toko 4,9 ribu orang. Belum lagi ini 6,7 ribu orang, orang-orang beleguk yang sudah membeli kalung magnet kayak gini. Nah jadi kenapa gue bahas ini? Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu gue tuh nongkrong di daerah Blok M. Terus agak kaget ngeliat orang yang gayanya wah kayak si paling outfit abis terus pakai kalung kayak gini. Adu outfits gitu kan, jaksel abis pakai kalung lafaz Allah. Wah keren loh. Gue cuma mau ngingetin lagi, ini lafaz suci. Lafaz Allah ini nggak sembarang tempat boleh dibawa. Terus tiba-tiba lu kayak saboker mau kencing ke kamar mandi terus pakai kalung lafaz Allah gitu. Dengan menggunakan kalung lafaz Allah seperti itu sama sekali nggak menunjukkan kalau lu adalah orang yang cinta kepada Allah. Yang tahu lu cinta kepada Allah hanya diri lu sendiri, orang lain nggak perlu tahu. Kalau lu benar-benar cinta kepada Allah, lu nggak butuh validasi dari orang-orang. Apalagi seperti ini agama kita sudah dimanfaatkan. Simbol suci agama kita dimanfaatkan untuk kalung terapi kesehatan katanya. Lu berharap apa dari kalung-kalung kesehatan teh kucing seperti itu? Kalau lu mau sehat, jaga pola hidup lu, jaga pola makan, olahraga. Jangan jadi orang sudahlah penyakitan ditambah lagi Aneh tapi nyata dan faktanya kalung tersebut jualannya juga laris manis. Benar apa kata masnya ya? Kalau mau sehat itu olahraga, jaga pola makan, bukan beli kalung yang bertulisan Allah
Ini sungguh sangat di luar nalar ya. Kalau kalian lupa ya kan, mau buang air kecil atau buang air besar, justru kalian malah bertambah dosa. Aduh, memang ada-ada saja di negara kita yang tercinta ini. Terus bukan sampai di sini saja. Ini ada lagi yang hal membuat mungkin para penonton juga mau ketawa juga ya. Ada sertifikat Habib itu dijual. Dan juga fenomena Habib palsu yang ada di Indonesia. Ini sering terjadi dan bahkan oknum-oknum yang mengaku Habib ini semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Tinggal bawa tasbih yang besar, pakai sorban, pakai jubah, kemudian sambil berzikir, terus pasang di Instagram, seorang Habib bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Percaya, datang rame-rame ke rumah oknum Habib tersebut. Padahal dia itu adalah penipu. Tapi kadang-kadang orang kita ini mudah ditipu. Yuk kita simak videonya. Kalian tahu nggak, benarkah banyak Habib palsu di Indonesia? Ini dia. Oke guys, seperti yang kita tahu, baru-baru ini banyak sekali muncul polemik mengenai Habib di Indonesia. Mulai dari sebuah media yang mengatakan bahwasanya katanya di Indonesia ini ada jual beli nasab Habib. Nah, sebenarnya polemik ini tuh sudah muncul sejak lama, terutama dimulai oleh oknum-oknum yang tidak menyukai nasab Habib. Kemudian muncul juga sebuah penelitian yang katanya keturunan Nabi Muhammad di Indonesia, khususnya nasab Balawi, dikatakan sudah terputus karena katanya ada generation gap. Tetapi kemudian muncul juga banyak sekali sanggahan mengenai penelitian ini. Nah, di video ini saya tidak akan memfokuskan pembahasan kepada apakah banyak Habib palsu di Indonesia, tetapi justru saya menggarisbawahi bahwasanya kalaupun misalnya ada Habib palsu di Indonesia, jangan kemudian kita mengenerate semuanya. Jangan kita menyamaratakan bahwasanya Habib di Indonesia itu semuanya palsu. Ya nggak perlu juga, karena saya yakin bahwasanya di Indonesia juga ada Habib yang asli dan mengajarkan kebaikan kepada kita semua. Dan jujur ya, ketika saya mengetahui polemik tentang hal ini, saya mencium bau-bau adu domba, di mana saya menduga bahwasanya ada memang oknum yang pengen masyarakat Indonesia yang respect kepada Habib itu jadi terpecah belah. Tapi gimana menurut kalian? Polisi menangkap JMW atas tuduhan menjual sertifikat Habib palsu. Jadi ceritanya ini ada orang membuka blog ya. Dia menawarkan bisa menyiapkan sertifikat Habib melalui jalur belakang. Jadi kalau kamu meskipun wong Jawa, orang Madura, orang Batak, orang manapun, dengan uang 4 juta kamu bisa mendapatkan sertifikat. Jadi kamu nanti ngaku sebagai keturunan Nabi. Lo enak men, gampang men. Tapi menurut saya loh, kalau ada orang betul-betul beli sertifikat ini, yaitu menurut saya orang geblek gitu. Kok percaya ada sertifikat Habib padahal hidungnya tidak mancung. Yang namanya Habib keturunan Nabi itu ya rata-rata ya hidungnya mancung karena keturunan Arab. Kalau hidungnya pesek, mentang-mentang punya sertifikat Habib, terus dipercaya orang, geblek itu namanya itu. Kalau saya daripada lu jualan sertifikat Habib, mending jualan sertifikat tiket masuk surga. Pasti banyak itu yang beli itu. Lumayan, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji. Wes, maksiat kemana-mana, tapi dijamin masuk surga. Kamu percaya juga, tambah geblek mana itu. Kalau menurut pandangan saya, kenapa nama Habib ini selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berbuat jahat? Menurut saya bukan karena ada orang yang tidak suka sama Habib ya. Kalau menurut pandangan saya, ini memang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum untuk berbuat jahat supaya meraup keuntungan. Bahasa kasarnya intinya jualan agama lah. Jadi pura-pura menjadi orang pintar, terus memakai ayat-ayat konon katanya beramal, jadi orang akan terketuk pintu hatinya, sehingga sang oknum yang mengaku Habib ini
mendapat keuntungan banyak. Ini sering terjadi di negara kita, di Indonesia. Tapi selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, saya tidak pernah melihat fenomena seperti di Indonesia terjadi di Malaysia, nggak ada. Karena aturan di Malaysia ini begitu sangat tegas ya. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dengan cara tiba-tiba, mengaku-ngaku Habib dengan tiba-tiba, itu langsung disiasat, ditindak tegas kalau memang tidak benar. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat buat sahabatku semua. Dan kiranya sahabat-sahabatku, kalau ada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, mengaku-ngaku keturunan Habib secara tiba-tiba, jangan mudah percaya. Apalagi orang yang Anda baru kenal, orang yang Anda baru lihat. Bisa jadi oknum-oknum tersebut akan memanfaatkan kalian, kemudian kalian disuruh untuk mencari pengikut. Ini sering terjadi ya, sering terjadi. Jadi, untuk sahabat-sahabatku, harus berpikir lebih ke dalam apabila melihat oknum-oknum jahat yang mengaku Habib, mengaku keturunan Nabi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat buat sahabatku semuanya.